Bagaimana Islam memandang inflasi, penurunan nilai mata uang? Ada berapakah jenis bid'ah itu? Lalu bagaimana caranya mengajarkan teman bahwa bid'ah itu berbahaya? Apakah boleh menjawab salam ketika kita membaca Al-Quran, sedang berdoa atau sedang berzikir? Apa hukumnya bersiul? Apakah sah wudhu dan sholat seseorang yang bertato? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, akan ada tanya jawab setelah sholat isya sampai selesai insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Dan saya tetap mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengajak teman-temannya, kerabatnya untuk hadir di majelis kita ini. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, iman kita akan bertambah, dan bertambahnya iman maka amal soleh kita juga akan bertambah. Terlebih lagi kita mendapatkan pahala ibadah yang lain. Kita sedang mengikat diri antara sholat maghrib dan sholat isya. Dan ini juga dikenal atau disebutkan dalam hadis dengan istilah ribat. Ribat itu seperti orang yang mengikat di perbatasan antara orang kafir sama orang muslim, ya kan gitu. Itu kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ribatun yawman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Mengikat diri, menjaga perbatasan orang kafir dengan orang muslim satu hari saja, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau tidak ada jihad, maka kita bisa mendapatkan dengan mengikat diri antara solat dengan solat. Karena Nabi SAW mengatakan, menunggu solat ke solat yang lain, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu sama dengan ribat, itu sama dengan ribat. Jadi ini termasuk pahala yang besar. Selain dapat ilmu, bertambah iman kita, akan memotivasi amal soleh, juga kita mengikat diri antara solat dengan solat, dan itu pahala yang sangat besar. Ya, tidak terasa antara maghrib isya, dan itu waktu yang sedikit sebenarnya. Kalaupun kita buru-buru pulang dari kerja atau dari sebuah kegiatan, maka akan habis waktu di jalan, apalagi keadaan Jakarta yang sangat macet. Kemudian kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Pak Ustadz, bolehkah air zam-zam dimasak untuk dicampur dengan minuman teh? Boleh saja, tidak ada masalah. Zam-zam boleh dimasak, boleh diminum dalam kondisi begitu, boleh dipakai menyiram badan. Ya. Zam-zam itu dipakai oleh beberapa sahabat untuk mandi. Ya, pada saat mereka datang ke Mekah dan mereka mengkonsumsi air zam-zam, mereka menyiramkan ke badan mereka, gitu kan? Sambil niat diberikan apa, kekuatan tubuh misalnya, diberikan kesehatan, itu tidak ada masalah. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Bagaimana dengan pedagang makanan atau minuman? Apakah saat berdagang juga sebaiknya meniatkan untuk memberi makan, minum untuk orang lain? Bagaimana jika tidak diniatkan? Apakah tetap mendapatkan pahala? Jadi dia tidak dapat pahala makanan dan minumannya, dia dapat pahala dengan mencari rezekinya. Kalau dia dagang ya, jadi dia dagang makanan, tidak dapat makanan, tidak dapat pahala dari makanannya, kecuali dihubungkan dengan hubungan yang lain. Misalnya dijual produk halal, dia nggak mau jual kecuali yang halal, itu ada pahala karena kehalalannya. Tapi kalau dia jual makanan, dia ambil imbal gitu kan, dia ngambil balasan, itu tidak ada pahala di makanannya, kecuali memang dia memberikan makan orang cuma-cuma. Ya, itu baru bisa mendapatkan pahala. Jadi tidak apa-apa Anda dagang, dapat keuntungan, dapat pahala dari sisi mencari rezeki halalnya, gitu kan, dan dapat juga pahala dari sisi menjual produk halal misalnya, itu dapat pahala. Tapi sisi makanan yang sudah kita dapat balasan nggak ada pahalanya, gitu kan. Nah, kecuali kalau misalnya Anda melakukan, ada orang miskin, ada orang susah, atau setiap hari Anda jadwalin rumah makan itu memberikan makan orang-orang miskin, misalnya dari 100 pengunjung saya, 50 saya akan berikan 5 orang, 10 orang makanan sebagai bentuk sedekah, itu baru ada pahalanya. Ustadz, musim kering dan kemarau apakah bagian dari azab atau cobaan dari Allah? Tergantung. Kalau misalnya memang keringnya itu tidak normal, ya bukan karena umumnya setiap tahun begitu musim, itu berarti memang azab dari Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, tidak ada yang menahan air datang dari langit, turun dari langit, kecuali karena adanya dosa. Kecuali karena adanya dosa. Makanya kan ada istilah sholat istisqa, ya, minta turun hujan, ya kan? Khusus minta diturunkan hujan. Ini istisqa, prosesinya setelah sholat 2 rakaat, maka imamnya dianjurkan untuk mengajak masyarakat bertaubat kepada Allah.
ya, agar mereka menyadari punya dosa, mereka beristighfar, maka Allah SWT akan turunkan hujan dengan izin Allah. Berarti memang berhubungan dengan masalah azabnya Allah. Kegagalan seseorang dalam berusaha atau dagang, kehilangan barang yang dia miliki, apakah sebuah tanda bahwasanya dia kurang berinfak? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara infak dengan hilangnya barang. Tapi hilangnya barang itu bisa disebabkan karena barang itu sendiri ada haramnya. Mungkin uang yang dipakai beli, kan gitu. Itu memang dasarnya haram, maka kemungkinan besar akan hilang. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar juga memastikan, Abdullah bin Umar memastikan produk yang dibeli dari uang halal tidak akan hilang. Begitu bahasa beliau. Makanya beliau pernah kehilangan barang, beliau sholat 2 rakaat dan beliau membaca doa mengatakan Allahumma rabbud da'allah radda alayya dhallati fa innahu min ataik. Ya Allah, Tuhan yang memberikan petunjuk, kan gitu, terhadap apapun yang hilang, ya, kembalikanlah barangku yang hilang ini, sesungguhnya dia dari pemberianmu. Jadi beliau memastikan bahwasanya produk atau sebuah benda yang dibeli dari yang halal tidak akan hilang. Dan itu sudah hampir menjadi buah bibir di kalangan para ulama. Semua barang yang dibeli halal, walaupun dia hilang dia akan ditemukan kembali, ya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya dapatkan, Allahu a'lam. Ustaz, kalau dosa seseorang di hari pembalasan nanti misal 50 dan pahalanya 60, apakah orang tersebut otomatis masuk surga karena pahala lebih banyak daripada dosa? Atau Allah akan mengadabnya dulu sampai dosanya habis bermasuk surga? Spontan masuk surga. Spontan masuk surga. Asal Anda bisa jamin, emang pahala Anda 60, dosanya 40, silahkan, Anda akan masuk insya Allah. Masalahnya kita tidak punya jaminan gitu kan. Dari mana kita bisa tahu? Kalau Anda bisa jamin memang, oh dosa saya lebih sedikit, karena para ulama mengatakan Allah Azza wa Jalla, salah satu bentuk rahmatnya Allah itu sebenarnya Allah merahasiakan kadar dosa dan kadar pahala. Dia tidak disebutkan kadarnya, gitu kan? Karena kalau disebutkan kadarnya maka berbahaya. Orang bisa menyalahgunakan. Oh, saya sudah melakukan sholat nih 2 gunung saya dapat. Oh, kalau saya buat dosa ini cuma setengah gunung, berarti dikalahkan dengan 2 gunung tuh. Dan tidak apa-apa buat, kan gitu. Jadi tidak ada. Ya, kecuali memang sholat yang tertentu seperti sholat jenazah yang dikatakan orang sholat jenazah dapat 1 qiraat, ngantar jenazah sampai dimakamkan 1 qiraat. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa itu qiraat? Kata beliau seperti gunung Uhud, gitu kan? Seperti gunung Uhud, bukan dikatakan gunung Uhud, gitu kan? Tapi seperti gunung. Jadi artinya besar, pahalanya banyak. Tapi juga tidak disebutkan kadar jumlahnya, gitu. Itu hikmahnya. Nabi SAW mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, dalam hadis sahih riwayat Bukhari, jangan kalian pelit-pelit dengan sebuah pahala, sebuah perbuatan baik walaupun kecil, gitu kan. Sampai Nabi SAW mengatakan walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian dalam kondisi senyum sama dia, jadi jangan dianggap remeh itu. Kata para ulama hadis, maksudnya jangan anggap remeh adalah bisa saja pahalanya seperti gunung, Allahu a'lam. Sebagaimana orang tidak boleh menganggap remeh dosa. Oh, ini cuman lihat sebentar nggak apa-apa, misal. Oh, ini cuman dengar sebentar nggak apa-apa, nanti gampang saya tobat. Dia tidak tahu kadar dosanya itu. Bisa saja dosanya itu setahun. Berarti kita harus tahun istilahnya gitu kan, bertaubat sama atau beristighfar sama Allah baru bisa diampunin. Kita nggak tahu, nggak pernah tahu masalah itu. Tapi kalau jelas pahala Anda lebih banyak daripada dosa Anda hari kiamat, pasti masuk surga. Itu sudah jaminan. Ustaz, mohon penjelasan tentang puasa 10 Muharram Asyura. Sunnah Nabi SAW, ya, berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Sekarang kita sudah masuk di bulan Muharram, gitu kan? Jadi insya Allah tanggal 9 dan tanggal 10 dikenal dengan hari Tasu'a dan Asyura. Sudah saya jelaskan sering ini. Tasu'a artinya Tis'a yang berarti tanggal 9, dan Asyura berarti diambil dari kata-kata Asyar yang berarti 10. 9 dan 10. Landasan hukumnya adalah hadis Bukhari, di mana ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW setelah sholat duha dan berkata, ya Rasulullah, ya, hari ini orang Yahudi lagi puasa. Maka kata Nabi SAW, tanyain mereka kenapa mereka puasa. Pergilah sahabat ini ke perkampungan Yahudi, tanyain. Lalu pendeta Yahudinya jawab gini, hari ini Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Pulanglah sahabat ini melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jawabannya orang Yahudi begini. Kata Nabi SAW, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Lalu beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Maka ini landasan hukum kenapa ada puasa Asyura.
Dalam hadis Muslim yang lain disebutkan fadilahnya waktu ditanya apa kelebihannya orang puasa Asyura, beliau mengatakan mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu, dosa-dosa kecil. Kenapa pada tanggal 9-nya? Ini diikuti dengan hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sahih, dengan sanad hasan sahih. Kata Nabi SAW, lain baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, kata Nabi, kebetulan itu tahun terakhir Nabi SAW hidup, saya akan ikutkan puasa Asyura dengan Tasu'a, 10 dengan 9, agar tidak sama dengan Yahudi. Tentu sudah tinggal berapa hari lagi ya, maka jangan disia-siakan insyaallah. Ustaz, apakah uang yang kita berikan kepada orang tua kita itu adalah uang kita juga yang sesungguhnya? Iya, termasuk dalam sedekah, dan itu afdal sedekah. Afdal sedekah itu adalah yang diberikan kepada orang yang punya hubungan kerabat. Sebagaimana dalam hadis Bukhari ada seorang sahabat mengatakannya, Rasulullah, ini saya punya beberapa dinar, saya ingin sedekahkan. Ada orang miskin umum, tidak ada hubungan kerabat dengan saya, dan satu punya hubungan kerabat sama saya. Mana yang lebih afdal? Kata Nabi SAW, kalau engkau berikan kepada yang punya hubungan kerabat denganmu, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dengan pahala silaturahim, jadi memang berpahala, itu akan menjadi amal jariah juga. Anda pernah dengar bahwa di Arab orang tidak mau patungan dalam sedekah jariah. Contohnya saat pembangunan masjid yang hanya dilakukan seseorang diri sumbangannya dengan anggapan pahalanya tidak terbagi. Apakah benar jika jika makin banyak orang yang ikut makin pahalanya berkurang? Ya, secara otomatis. Maksudnya terbagi. Ini masjid nih 1 miliar. Ada orang punya kemampuan disumbang 1 miliar sama dia. Berarti dia sendiri kan yang panen pahalanya. Tapi kalau dibagi menjadi 10 orang, masing-masing 100 juta misalnya, ya sudah dibagi 10, gitu kan? Dibagi 10 itu sudah jelas otomatis. Jadi kalau memang kita bisa bersedekah sendirian, ya sendirian, gak ada masalah. Gak usah aja orang lain. Masa ada fakir miskin lewat, ayo ini rame-rame yuk kita keroyokin aja, kasih nih 1.000 rupiah, dibagi lagi 100 rupiah satu orang, kan tidak mungkin. Gitu kan? Kecuali kalau kita ajak dia mau nambah sumbangan tambahan, silahkan. Ya, gitu. Di Saudi ini sebenarnya kalau mereka merasa punya kemampuan, ya mereka mau sendirian, wajar ya. Itu sesuatu yang tidak ada yang aib di situ. Mereka bersaing dari sisi pahala. Jika kita menjadi makmum masbuk, apakah jika kita ikut setelah sujud kedua maka tidak terhitung 1 rakaat? Saya tidak ngerti sujud kedua ini. Kalau maksudnya intinya mendapatkan 1 rakaat itu di ruku. Sabda Nabi SAW, man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-raka'ah. Siapa yang mendapatkan ruku, dia sudah mendapatkan 1 rakaat itu. Patokannya ruku. Jadi kalau imam belum sami Allahu liman hamidah, Anda datang takbir ruku, Anda dapat 1 rakaat. Kalau selain itu i'tidal sujud berarti kehilangan otomatis. Jika belum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku, apakah harus menyelesaikan baca atau ikut ruku? Ikut ruku. Kalau sholat berjamaah imam patokannya, bukan bacaan kita. Ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama, sebagaimana sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihi shalah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan dan memimpin sholat. Jadi kan? Jadi kita ikutin dia. Mohon penjelasan tentang mahram seorang wanita dan sejauh mana wanita boleh safar tanpa mahram. Jazakallah khair. Mohon info jadwal kajian Ustadz, bisa saya dapat di mana saja. Jadi kalau mahram itu semua yang tidak boleh dinikahi, ya kalau dari kerabat, saudara. Jadi gini, jalur ke atas, ayah, kakek, ya kan? Ayahnya kakek ke atas, itu mahram namanya, kan itu. Ibu ke atas, nenek, kakek dari ibu, pokoknya semua kakek, nenek ini semua jalur dari ayah ibu kita ke atas semuanya mahram. Jalur ke bawah, anak, cucu, kan, keponakan, semua itu mahram, anaknya saudara kita. Ke samping, saudara, saudari, kan itu. Ke samping kita ya, jalur kita itu semua mahram. Samping juga orang tua, ayah ibu kita, paman, tante, semua mahram. Itu nggak ada masalah. Jadi ini semua termasuk kategori mahram. Selain mereka bukan mahram, seperti misalnya anak paman, sepupu, itu sudah bukan mahram, boleh menikah. Sepupunya ayah, sepupunya ibu, itu sudah bukan mahram. Termasuk suami tante, bukan mahram. Ya, istri paman, itu juga bukan mahram. Itu juga bukan mahram, gitu kan? Jadi ini jelas, ini bukan mahram.
Kalau masalah safar tanpa mahram, ini khilaf di antara ulama. Tapi yang jelas hadisnya menjelaskan sehari semalam. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan sebenarnya ini ya. Saya ringkaskan, kalau seandainya seseorang wanita itu safar, ya, kalau patokannya, pendapat pertama mengatakan tidak boleh safar, patokannya adalah Madinah, perjalanan Madinah. Ya, sebagaimana kemarin saya pastikan sama Dr. Sulaiman Rohaili pada saat beliau datang ke Jakarta dan saya terjemahkan di Masjid Al-Fatah, saya sempat pastikan lagi, Syekh, menurut antum ini bagaimana sebenarnya konsep memahami masalah mahram? Terlalu banyak orang yang bertanya di Indonesia. Maka beliau jelaskan, kasusnya adalah pendapat pertama menjelaskan patokannya sehari semalam adalah perjalanan dari Madinah pada zaman Nabi SAW, gitu kan? Jadi seperti Madinah ke Mekah di zaman Nabi itu 416 kilo, itu 3 hari 3 malam perjalanan Madinah Mekah. Berarti kalau kita bilang sehari semalam dibagi 3 itu perjalanan Mekah Madinah, patokannya berarti dari 400 kilo itu kan 130 kilo sekian. Berarti sudah termasuk kategori sehari semalam. Nah ini berarti mutlak, nggak boleh. Kan gitu, kasusnya pokoknya sudah lebih dari 100 kilo lebih, berarti sudah harus ada mahramnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Sehari semalam ini diambil makna sebenarnya, sehari semalamnya, terlepas daripada fasilitas yang dipakai. Kasus misal, Jakarta Surabaya di zaman sekarang, bukan kayak dulu. Jakarta Surabaya kan tuh 600 kilo lebih kalau nggak salah ya. Kalau lurus aja jalannya itu 600 kiloan gitu kan. Kalau lewat darat, cuma kan memang kita masih banyak melewatin kota-kota kalau lewat darat intinya. Itu berarti sudah lebih dari jarak Madinah Mekah gitu kan. Tetapi patokannya adalah bukan jarak Madinah Mekah, tapi patokannya lafadz hadis Nabi yang berkata memang sehari semalam. Berarti selama perjalanannya kurang dari sehari semalam, ya, dia mau pakai kendaraan apapun tetap dihitung tidak apa-apa tanpa mahram. Kan itu. Jadi patokannya Jakarta Surabaya nggak ada masalah. Karena seorang wanita muslimah sekarang kalau safar dari Jakarta ke Surabaya nih, dia berangkat jam 9 pagi pesawat, tiba sana jam 10. Mungkin dia lihat ibunya lagi sakit atau ayahnya atau siapa, kemudian sore dia pulang lagi ke Jakarta. Tidak ada sesuatu yang berbahaya buat dia. Salah satu juga yang menyebabkan wanita butuh mahram itu karena keamanan. Karena keamanan, Allahu alam. Jadi bisa kembali kepada dua pendapat ini, ya, tinggal Anda pilih. Apakah boleh berdoa ketika sujud terakhir dalam sholat? Berdoa dalam hati, jangan dalam hati, berdoa benar, ucapin, tidak ada masalah, boleh. Sabda Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Apakah boleh ketika tasyahud akhir sebelum salam kita tambah dengan doa yang dilafadzkan? Karena saya pernah dengar dan membaca ada hadis, apakah hadisnya lemah? Hadisnya sahih. Ya, Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk membaca doa sebelum salam. Setelah beliau mengajarkan para sahabat untuk membaca doa, gitu kan, untuk mengajarkan para sahabat 13 macam doa sebelum salam. Lalu beliau mengatakan setelah mengajarkan para sahabat, falyad'u ma yasha. Setelah itu dia boleh berdoa semaunya. Allahu alam. Jadi kita punya pohon mangga misalnya dan berbuah. Sebagian buah berada di dalam pekarangan rumah sendiri, sebagian lagi berada di luar pekarangan. Apakah buah yang berada di luar pekarangan itu masih milik saya atau sudah milik masyarakat umumnya? Jadi sebenarnya kalau secara hukum pohonnya, ulama fikih mengatakan pohonnya pemilik rumah dan dia lebih berhak terhadap buah itu. Dia lebih berhak, ya. Artinya kalau dia mau petik ya haknya dia. Ya kan itu. Dari sisi pohonnya. Tapi buahnya yang sudah keluar itu sudah halal kalau diambil oleh orang lain. Kalau keluar dari tempat dia. Allahu alam. Ini yang lebih rajih pendapat ulama karena sudah dianggap keluar dari pekarangan dia, gitu kan. Apakah ada sunnahnya saat kita beramal kita barengin dengan berdoa meminta sesuatu yang kita inginkan? Boleh saja. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau kadang-kadang kalau merasa masalahnya tidak selesai, beliau bersedekah lalu berdoa dengan Allah SWT. Itu disebutkan dalam riwayat yang sahih. Jadi boleh saja. Karena dalam hadis kan jelas ya, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Allah. Apakah ada lebaran anak yatim? Apakah benar lebaran anak yatim itu diciptakan atau dibuat oleh orang Syiah? Enggak ada sama sekali lebaran anak yatim. Dari mana ini? Ya. Tidak pernah ada lebaran khusus anak yatim. Lebaran untuk semua umat Islam, gitu kan?
Kalau saya tahu memang betul itu dibuat oleh orang-orang Syiah dengan supaya mengemas kesannya itu bisa merayakan sesuatu di tanggal 10 Muharram. Ya, lalu dihubungkanlah acaranya itu dengan kasus memukul-mukul diri atau menyesali tentang kematiannya Husain radhiyallahu anhu. Kan gitu. Padahal sebenarnya orang-orang Syiah banyak nggak paham sejarah gitu. Yang membunuh Husain radhiyallahu anhu itu, ya ulama Sunni sepakat mengatakan dan mendatangkan fakta sejarahnya adalah orang-orang Syiah. Yang membunuh Husain radhiyallahu anhu adalah orang-orang Syiah. Karena yang membunuh dia itu adalah Ubaidillah, kemudian Hur, dan ada satu lagi saya lupa namanya. Ini 3 orang, tiga-tiganya ini dari kelompok Syiatu Ali, kelompoknya Ali di perang Siffin. Mereka yang menjadi penyebab matinya Husain di Karbala. Jadi ulama Sunni mengatakan bagaimana bisa orang Syiah sekarang menangis, menyalahkan orang-orang secara umum Sunni dan mengkafirkan mereka karena Husain terbunuh. Padahal orang Sunni mengatakan Husain mati syahid radhiyallahu anhu. Kan gitu. Allah ingin menggabungkan pada Husain radhiyallahu anhu kemuliaan yang banyak. Sahabat Nabi, cucu Nabi, dan mati syahid. Gitu kan? Dengan hikmahnya Allah SWT. Dan yang membunuh subhanallah menjadi penyebab pembunuhan itu adalah tiga orang yang tiga-tiganya ini masuk dalam pasukan Ali yang dikenal dengan Syiatu Ali di perang Siffin pada saat Ali melawan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi itu jelas sekali gitu. Aneh kalau mereka sekarang malah mukul-mukul dirinya mengatakan meminta darahnya Husain. Nggak nyambung gitu kan. Ustaz mohon diterangkan dalil larangan sholat berjamaah di saat masih ada jamaah sholat yang belum selesai. Hadis Nabi SAW, tidak boleh ada 2 jamaah di dalam satu masjid. Jadi dilarang, nggak boleh. Makanya kalau antum masuk masjid walaupun masbuk ada jamaah di sana, sana aja ikut, nggak usah buat jamaah baru. Nggak boleh, dianjurkan untuk tetap satu jamaah saja. Bagaimana keadaan ruh seseorang yang wafat dalam keadaan memiliki hutang, tapi semasa hidupnya dia berniat untuk melunasinya, hanya saja belum mampu. Tetap dalam hadis dikatakan seseorang itu, gitu kan, tergantung dengan utangnya. Ruh seseorang tergantung dengan utangnya. Makanya ditulis wasiat, ikhwah. Ditulis wasiat ya. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian terlintas sesuatu di benaknya, dia punya masalah, terutama berhubungan dengan utang. Di sini ulama hadis mengatakan maksud Nabi SAW adalah utang. Terlintas 3 hari dia punya utang, dia khawatir nggak bisa bayar, kecuali dia sudah tulis di wasiatnya. Tulis di kertas, saya punya utang sama fulan sekian. Jadi kalau meninggal keluarganya tahu. Jangan dirahasiakan, gitu kan? Sebenarnya ini berbahaya. Kalaupun kita meninggalkan harta, hartanya didahulukan membayar utang, gitu kan? Kata Allah SWT, min ba'di wasiyatin au yusina biha au dain. Jadi kalau orang mati, maka yang pertama harus dilakukan adalah membayar utangnya dulu dari harta yang dia tinggalkan, kemudian wasiat dia. Misal dia katakan wasiatnya berikan tanah ini untuk wakaf sekolah ini misalnya, atau masjid ini dan seterusnya, baru kemudian dibagi kepada ahli warisnya. Tetap aja, gitu kan, Allahu alam. Tapi ulama memberikan sebuah poin di sini, kalau seandainya orang itu meninggal dunia dalam keadaan betul-betul dia berniat mau membayar tapi tidak sempat dia bayar, juga kerabatnya nggak ada yang tahu, atau mereka miskin tidak ada yang bisa bayar, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan seseorang melampaui kemampuannya kalau memang keadaannya benar-benar seperti itu. Saya punya adik laki-laki yang sangat nakal dan sering marah jika diberi nasihat oleh orang tua. Tapi jika saya ajak sholat, alhamdulillah dia masih mau. Belakangan saya lihat dia lihat bahwa di badannya ada, saya lihat di badannya ada tato. Apakah saya tetap harus ajak dia sholat walaupun sholatnya tidak sah? Mohon petunjuk. Dari mana ini dikatakan orang kalau bertato sholatnya tidak sah? Nggak ada hubungannya itu. Tato memang dosa, dia lakukan tato di badannya. Tapi kalau dia sudah taubat, afdalnya dibersihkan. Tapi kalau orang sudah taubat sementara dia bersihkan tatonya, dia berusaha, maka tidak ada masalah. Gitu kan? Dia melanggar dengan tatonya, tapi sholatnya tetap sah karena tidak masuk dalam pembatalan sholat orang bertato. Pernah gak antum dapatin dalam buku fikih? Ya, seperti kalau keluar angin, kalau buang air besar, tato masuk. Gitu kan? Kalau punya tato berarti sholatnya batal. Enggak ada. Gitu. Apa ini? Kecil-kecil dan nomornya 3, 4. Oke, anda langkain dulu ya. Nah, ini bagus nih, besar. Dalam surah Al-Kahfi ayat 83, apakah Dzulkarnain adalah orang yang sama dengan Alexander the Great Raja Makedonia? Nggak tahu. Saya nggak tahu apakah sama atau tidak. Intinya ya, Dzulkarnain disebutkan dalam Al-Quran, gitu kan? Dan itu memang cerita apakah orang Barat punya nama sendiri, Allahu alam. Dalam Al-Quran disebutkan dia adalah Dzulkarnain.
Dan ini tinggal khilaf di antara ulama apakah dia nabi atau dia orang saleh, gitu kan? Dia nabi atau dia orang saleh. Banyak yang mengatakan juga dia termasuk nabi. Jadi dia termasuk bagian dari karena Allah SWT mengutus 124 ribu nabi. Walaupun yang wajib kita imani, yang kita hafal namanya adalah 25 nabi dan rasul, gitu. Apakah Ya'juj Ma'juj adalah dari golongan manusia atau jin, ataukah makhluk ciptaan Allah dari golongan lain? Dari manusia. Dari manusia. Jadi ulama sepakat mengatakan Ya'juj Ma'juj itu adalah golongan manusia, gitu kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ya'juj Ma'juj itu kan dari kalangan Bani Adam, kan gitu. Dan mereka punya ciri-ciri seperti kita, sama Bani Adam, cuman rambutnya keriting. Ya, tidak usah lihat rambut masing-masing, karena ini cuman cirinya. Kemudian matanya itu kan besar dan seperti agak keluar. Allahu a'lam, ini disebutkan dalam hadis. Ada riwayat juga mengatakan bola mata mereka besar tapi kulitnya sempit, kulitnya kecil, gitu kan? Jadi kesannya memang seperti sipit matanya. Ini beberapa riwayat menjelaskan. Kemudian mereka itu akan membuat kerusakan. Memang di zaman Dzulkarnain sudah buat kerusakan. Udah buat kerusakan. Saya sarankan penanya ini bisa beli buku judulnya Ya'juj Ma'juj. Memang begitu judulnya. Saya lupa penerbitnya mana, tapi itu termasuk buku yang bestseller sudah terima bahasa Indonesia. Salah satu kalau tidak salah penulisnya orang dari Mesir, dan dia memastikan kalau benteng Cina itu hasil survei dia adalah benteng tembok yang dibuat Dzulkarnain untuk menahan Ya'juj Ma'juj, gitu kan? Karena ciri-ciri Ya'juj Ma'juj ini banyak lebih cenderung secara fisikal itu seperti orang-orang yang berada di negara Cina, gitu kan? Tapi bukan kita bilang ini orang Cina ya, jangan antum kalau dari sini terus katakan orang Cina Ya'juj Ma'juj, gitu. Bukan, tapi ini ada survei beliau mengatakan seperti itu, ya, itu. Jadi Ya'juj Ma'juj adalah manusia, dari manusia, dan memang mereka buat kerusakan. Mereka ini memang Allah SWT jadikan sebagai cobaan. Mereka itu tidak akan menikah dengan orang lain, kalangan manusia yang lain. Tidak menikah dengan manusia yang lain seperti kita ini. Saya pernah tanyakan kepada dosen saya sendiri, waktu itu tingkat 3 kuliah mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat. Pas Ya'juj Ma'juj terus saya tanya, Syekh, ini ada nggak dari golongan kita nanti yang bergabung dengan pasukan mereka? Karena ada hadis sahih, ya, itu disebutkan oleh hadis sunan, bahwasanya saking banyaknya Ya'juj Ma'juj, 2 suku ya, Ya'juj ini suku, Ma'juj juga suku, 2 suku yang bergabung nih, 2. Dan ini saking banyaknya sampai-sampai mereka akan turun di sebuah sungai di negeri Syam, lalu mereka minum air sungai itu. Minum. Pada saat mereka minum, yang terakhirnya datang mau minum sudah habis airnya. Air sungai habis, bagaimana bisa itu? Berarti banyak sekali jumlahnya, gitu kan? Lalu tersebutkan dalam hadis, ya, beliau mengatakan ini tidak ada orang yang bergabung. Dan hadis sahih menjelaskan seseorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau dia sudah punya 1000 anak. Maka kata Nabi SAW, Ya'juj Ma'juj salah satu di antara mereka tahu dia akan mati kalau anaknya sudah lahir 1000. Dia sudah punya 1000 orang, gitu kan anaknya. Dan memang tidak ada yang bisa mengalahkan mereka nanti. Termasuk waktu itu Nabi Isa alaihissalam yang turun setelah membunuh Dajjal. Kan setelah Dajjal akan keluar Ya'juj Ma'juj, tanda-tanda hari kiamat yang langsung setelah Dajjal. Yaitu tanda kiamat yang keempat. Yang pertama keluarnya Dajjal, kemudian yang kedua keluarnya Imam Mahdi, yang ketiga masuk langsung ke turunnya Nabi Isa, dan setelah itu Ya'juj Ma'juj ini. Maka Nabi SAW mengatakan nanti Isa pun akan terpojok ke atas sebuah gunung dengan pengikut-pengikutnya. Lalu Isa alaihissalam berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah binasakanlah makhluk-makhluk ini supaya tidak membuat kerusakan. Lalu Allah menurunkan kepada mereka penyakit yang menimpa mereka dan mereka meninggal sekalian. Jadi sekian juta orang itu meninggal langsung satu waktu bersamaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala membersihkan mereka dengan menurunkan hujan lalu membawa jasadnya ke lautan, gitu kan. Seperti itu gambaran, itu ada bahasan sendiri nantinya insyaallah. Bagaimana tinjauan syariat mengenai badal umrah? Ini ulama mengatakan, ya, kasus kalau ada orang yang mau umrah atau haji, kemudian dia tidak mampu. Ada kan hadis yang membolehkan mengumrohkan dan menghajikan seseorang yang tidak mampu atau orang yang sudah meninggal. Hadis Bukhari, hadis Tirmidzi, hadis Abu Daud, banyak hadis sahih. Di antaranya ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya sudah nggak mampu lagi mengadakan perjalanan, gitu kan? Perjalanan haji, perjalanan umroh, dan safar. Apakah boleh saya haji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW, haji dan umroh untuknya. Dan haji dan umroh bukan butuh biaya, kan butuh biaya, apalagi sekarang, gitu kan? Tidak mungkin orang hajikan orang umroh itu tanpa biaya, nggak mungkin. Orang harus bayar pesawat, bayar kemah, makan minum dan segalanya. Maka ulama mengeluarkan sebagian buku fikih bolehnya membadalkannya, memberikan sebagian dana kebutuhan orang yang akan menghajikan orang lain, gitu kan?
baik itu haji ataupun umrah. Allahu a'lam. Ustaz, tolong disebutkan nomor rekening untuk sumbangan pembuatan sumur. Ya ini nanti insya Allah bisa saya kasih setelah pengajian ya. Biasanya sih untuk sementara ke rekening saya ya di Bank Muamalat atas nama saya sendiri. Sama sendiri saya Khalid spasi Z titik A titik Basalama kemudian Bank Muamalat di 805 0-nya 4 kali 852. Allahu a'lam. Nanti kalau belum jelas diminta sama saya setelah pengajian juga boleh. So, dalam Islam dianjurkan untuk meminta-minta kepada orang lain. Apa ini? Dalam Islam dianjurkan untuk meminta-minta kepada orang lain. Mungkin tidak, tapi ini tidak. Jika seseorang anak meminta-minta kepada orang tuanya terus menerus walaupun sudah besar, apakah termasuk dalam anjuran itu? Ini pemahamannya gimana nih? Jadi kalau dalam Islam malah tidak dianjurkan minta-minta kan? Semestinya begitu. Maksudnya yang tidak dianjurkan ini mengemis ya. Jadi mengemis. Beda kalau antum minta hak antum, lain. Kita kerja nih, minta gaji akhir bulan, hak kita. Kita sebagai anak minta hak kepada orang tua karena orang tua punya hak kewajiban nafkah, nggak ada masalah. Seorang istri minta pada suaminya itu hak, nggak ada masalah, itu lain. Itu bukan masuk dalam kategori ini mengemis. Kan gitu sengaja minta-minta, ngemis-ngemis sama orang, itu yang tidak boleh. Mengemis itu pun dibuka pintunya kalau orang itu betul-betul dalam keadaan tidak mampu, baru dibuka. Kapan dia sudah mampu maka tidak boleh sama sekali. Jadi hukumnya malah haram. Apakah oral seks dibolehkan dalam Islam? Merujuk dari surah Al-Baqarah ayat 223. Istri-istri adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Boleh dalam Islam. Saya tidak pernah temukan ada larangan dalam masalah itu. Bahkan ulama sepakat mengatakan itu dibolehkan. Paling rendah pendapat ulama mengatakan makruh. Dan makruh itu pun kalau memang dilakukan dengan cara ikrah. Ikrah itu paksaan. Seorang suami maksa istrinya untuk oral seks atau malah istri yang memaksa suaminya, gitu kan? Jadi hukum mencium kemaluan pasangan dalam Islam dibolehkan. Hukum beristimta, istimta itu mengambil kenikmatan, itu dibolehkan. Yang tidak boleh hanya menggauli di dubur atau di kemaluan pada saat haid dan nifas. Hanya itu. Selain itu boleh saja. Gitu kan? Selain itu boleh saja. Memang hukum Islam itu tidak ada yang aib di situ. Tidak ada yang aib di situ. Allahu a'lam. Ustaz, tolong disebutkan yang sudah tadi. Anak kan bekerja di pegadaian konvensional ataupun pegadaian, apakah bekerja di pegadaian konvensional atau pegadaian syariah hukumnya haram karena bisnis utamanya mengandung unsur ribawi. Perusahaan tersebut milik pemerintah yang tugasnya untuk melayani masyarakat, dan saya melihat penjelasan MUI tentang proses bisnis di pegadaian syariah itu tidak murni syar'i dan masih mengandung syubhat. Allahu a'lam ya, saya tidak pernah ngikutin nih. Tapi hukum pegadaian dalam Islam ada, namanya hukum rahan. Jadi kalau antum buka semua buku fikih 4 madhab ini semua ada bab membahas namanya hukum rahan, hukum menggadaikan sesuatu. Jadi dalam Islam begini, kalau ini ada di dalam mereka berarti insya Allah sesuai dengan syariat, setahu saya ya. Jadi dalam Islam itu boleh kita menggadaikan sebuah benda lalu mengambil nilai yang senilai dengan gadaian itu, gitu kan? Tidak boleh kita menggadaikan sesuatu besar, kita ambil nilainya kecil. Ini adalah larangan di kalangan para ulama, gitu kan? Nabi SAW pada saat menggadaikan dengan pendeta Yahudi perisai, baju besi beliau itu bernilai, nilainya sama dengan 20 sak kurma, 20 genggaman, 2 genggaman dewasa laki-laki kurma. Maka Nabi SAW mengambil senilai itu, gitu kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi diambil senilai daripada barang yang digadaikan. Sebagian ulama mengatakan tidak dibolehkan mengambil lebih rendah daripada gadaian. Ini pendapat ya. Pendapat yang lain mengatakan dibolehkan dia mengambil sesuai dengan kadar kebutuhannya. Tetapi yang sedang memegang gadaian itu nanti akan dihubungkan dengan poin yang kedua. Ini poin pertama dulu. Poin kedua adalah kalau seandainya dia tidak bisa membayar, dia tidak bisa menebus kembali, gitu kan? Kalau barang yang diambil, uang yang diambil senilai dengan barang yang digadaikan, impas, selesai. Ini yang sesuai dengan syari'i. Makanya dari pendapat pertama ulama mengatakan dianjurkan mengambil nilai senilai barang gadaiannya.
Udah 100 juta ya 100 juta uang diambil. Kapan dia tidak bisa bayar ya selesai. Diambil barangnya, dijual oleh orang tersebut atau diambil alih, selesai. Kalau dia ambil lebih rendah daripada itu dan tiba masa kesepakatan pengembalian atau penebusan, dia nggak bisa, maka yang pegang barang berhak menjual, ya kan? Barang itu senilai pada saat itu berapa? Misal dia ambil uang 20 juta, yang digadaikan barang 100 juta. Dijuallah barang tersebut laku 90 juta misalnya. Laku 90 juta. Dia mengambil hak dia yang 20 juta yang sudah dipinjam gitu kan. Lalu 70 juta dikembalikan kepada pemilik uang. Memang begitu, gitu kan? Dan yang saya tahu Allahu a'lam tidak ada keuntungan transaksi jual beli di pegadaian. Ini yang penting nih. Pegadaian itu titipan. Jangan semua lembaga dijadikan bisnis. Ini yang jadi masalah nih. Semua harus menjadikan sesuatu keuntungan. Ini nggak bisa seperti itu. Sama dengan hutang piutang. Memang bukan transaksi jual beli. Makanya nggak boleh berbunga, gitu kan? Kalau bisnis ya bisnis, selesai. Bisnis memang betul-betul murni, gitu kan? Seperti itu. Allahu a'lam yang saya tahu. Apakah dengan berpindah ke divisi lain yang non pelayanan merupakan alternatif lain menghindari pekerjaan yang mengandung unsur riba? Atau keluar dari pekerjaan tersebut? Kalau mau langsung aman, keluar. Ini racun. Ini insya Allah air bersih ya. Kemudian kita minum, tahu nih racun, minum dikit. Tapi enak ya, manis, nanggung. Habisin aja deh. Habisin atau dibuang nih? Yang lebih baik dibuang. Walaupun masih ada manisnya. Emang begitu. Nggak bisa. Jangankan berhubungan dengan masalah pekerjaan, pasangan hidup pun kalau dia tidak taat kepada Allah, manis hidup dengan dia, tapi dia malah ajak kita bermaksiat, pisah. Emang begitu. Ibnu Utsaimin rahimahullah memastikan seorang wanita bukan cuma boleh, sudah diwajibkan dia semestinya, pendapat beliau pribadi ya, sudah diwajibkan bagi dia kalau suaminya terus-menerus tidak mau sholat dan membangkang ya, sampai pada tingkat nggak ada sholat, membangkang, sudah kufur gitu kan, nggak boleh dia bertahan di rumah tangga sama suaminya, nggak boleh. Dia harus mengajukan perceraian, karena kalau dia bertahan dengan orang kafir, nggak bisa. Kecuali kalau masih malas-malasan, takasulan, hukumnya lain. Kan saya katakan tuh hari, meninggalkan sholat ada dua hukum ya, ada jahdan, bangkang, nggak ada sholat. Ada takasulan, malas-malasan, iya deh nanti saya sholat, itu lain, itu masih boleh. Tapi kalau sudah bangkang, hukum Allah nggak bisa. Itu pasangan hidup, walaupun ada kenikmatan, mungkin cinta, mungkin suka, mungkin ini dan seterusnya, tapi tetap tidak boleh. Jadi nggak boleh kita bertahan dengan hal-hal yang diharamkan, Allah alam. Apakah dengan keluar dari pekerjaan tersebut adalah solusi terbaik? Apa ini? Dan apakah yang harus dilakukan bila seseorang terlanjur bekerja di sana? Karena khawatir bila keluar tidak bisa menafkahi anak dan istri, lebih mudarat dan tidak bisa lunasi utang-utangnya. Jangan khawatir akhi, ukhti, sudah berapa kali saya bilang. Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 54 sampai 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia. Siapa yang bilang ini? Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, kecuali untuk menyembah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Saya tidak pernah, kata Allah, berharap balasan rezeki. Kalau saya kasih mereka dibalas ke saya, dan saya tidak berharap mereka balas saya dengan makanan, kata Allah. Lalu Allah tutup 56-nya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu sebaik-baik pembeli rezeki. Dan sifat Razzaq ini dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan, itu adalah zat yang menyiapkan rezeki, kemudian merawat rezeki itu, kemudian menyiapkan gantinya kalau habis. Itu namanya Razzaq. Dzul quwwatil matin, sebaik-baik tempat bersandar. Kalau sumber penghasilan kita haram, yakin akhi dan ukhti, keluar dari tempat itu Allah SWT akan berikan kita rezeki. Kenapa harus ragu gitu? Gak usah ragu dengan itu, dengan izin Allah SWT. Karena kita kalau enggak maka minimal masuk ke syubhat, dan kita terus-menerus memberikan makan istri dan anak kita. Berapa banyak saya tahu ya, ikhwah-ikhwah di pengajian saya, mereka tadinya kerja di perbankan konvensional, lalu mereka keluar. Awalnya mereka melalui proses, memang wajar proses gitu kan. Semua di dunia ada proses ya. Antum kalau lapar, ada proses kan untuk makan. Masa bilang ya Allah hilangkan lapar saya, langsung hilang laparnya? Enggak kan? Pasti nanti Allah pertemukan, ketemu orang, dihidangkan makan, mungkin dimasak dulu, kemudian dikunyah dulu, ditelan dulu, baru laparnya hilang. Nggak bisa spontan hilang laparnya, proses, memang pasti ada proses.
Ya kan gitu. Jadi sama, kita meninggalkan hal yang haram ada prosesnya. Akan ada godaan-godaan, cobaan, gak apa-apa, nikmatin. Allah gak akan mungkin membuat kita meninggal. Rezeki sudah tercatat kok. Gak usah khawatir. Kata Nabi SAW, wal arzaqu maksumah. Semua rezeki sudah dibagi rata. Dalam hadis lain, pahami hadis ini, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa yang akan meninggal dunia, nggak ada orang yang akan mati di muka bumi ini, kecuali semua rezekinya yang telah Allah catatkan akan diberikan kepadanya. Nggak ada. Ada orang subhanallah akhir hidupnya, sudah tua sekali baru dapat warisan sekian banyak. Memang sudah begitu, tidak akan menghembuskan nafas kecuali rezekinya sudah dikasih. Semuanya. Kenapa harus ragu? Antum yang bertanya nih, pada saat masih di rahim ibu waktu kecil, pernah berpikir nggak makan dari mana? Kita cuma tahu ibu kita ngunyah setengah mati, minum setengah mati, sarinya diambil, dimasukin kita ambil. Waktu anak-anak ngerengek-rengek bangun, tinggal sama ayah, ibu beliin saya ini, kita nggak pernah tahu ayah kita ambil atau ibu kita ambil uang dari mana. Kenapa kita langsung aja mau? Kok sekarang jadi sarjana kemudian kita ketakutan nih? Kan itu. Waktu masih anak-anak malah lebih polos. Ya. Saya bukan mengatakan Anda terjun bebas, tidak, ikhtiar. Minta kepada Allah SWT, coba melamar tempat lain, dengan izin Allah akan dibukain kok, banyak sekali. Ikhwah dan akhwat yang meninggalkan awalnya prosesnya memang sebulan, 2 bulan, dan 6 bulan, tapi setelah itu subhanallah, alhamdulillah Ustaz saya sudah buka usaha sendiri, walaupun cuma jual-jual ini di rumah, tapi lebih lega, banyak waktu bisa mengaji, banyak waktu bisa begini, dan penghasilannya sekarang sudah mulai menyamai gaji saya dulu. Ada setahun kemudian sudah lebih banyak dari gaji saya, ada yang buka perusahaan sendiri, dan banyak sekali. Dan subhanallah teman-teman yang tetap ngotot dengan tempat-tempat yang haram kerja sampai sekarang masih bergantung karena kekhawatiran yang sama, nanti mau bagaimana, nanti mau bagaimana, nanti mau bagaimana. Akhirnya kalau ajal datang mau bilang apa sama malaikat, nanti dulu, nggak bisa gitu kan. Sebagaimana Anda tunda kerjaan pindah ini nggak mungkin gitu. Bagaimana jika seorang berniat beramal sambil berdagang dari barang yang didagangkannya, apakah termasuk amal jariah? Misal ambil untung sekecil atau sewajar mungkin, bisa saja. Kalau yang saya tahu Allah alam, Abu Hanifah rahimahullah, beliau itu kalau datang orang yang mau beli kain sutra di tokohnya, kemudian orang itu mengatakan saya tidak punya duit yang cukup untuk beli kain ini, tapi saya suka dengan kain Anda, uang saya cuma ada sekian, udah diambil sama dia, silahkan ambil aja. Uangnya ada berapa walaupun belum sampai modalnya, nggak apa-apa, diambil sama dia. Itu dengan cara itu dia beramal jariah, dengan cara itu dia beramal jariah. Allahu alam. Apakah benar ada ahlul bait dari Nabi Muhammad SAW, padahal dalam Islam nasab berasal dari laki-laki, sementara laki-laki dari Nabi Muhammad SAW meninggal semua, dan yang punya keturunan adalah hanya Fatimah. Jadi Nabi SAW memang mengkhususkan Hasan dan Husain pada saat beliau melihat keduanya lagi bermain-main di hadapan beliau. Beliau mengatakan apa? Inna ibnai hadza, sesungguhnya kedua anakku ini. Ya. Lafaz Nabi SAW memang menyebutkan Hasan dan Husain sebagai anak beliau. Ya, walaupun itu cucu ya, walaupun cucu. Dan memang dalam Islam anak dan cucu itu hampir setingkat lah, walaupun memang yang lebih dekat adalah yang dari turunan anak laki-laki. Jadi bukan berarti saya punya anak perempuan nih menikah sama laki-laki lain suku misalnya, gitu kan? Kemudian berarti anak saya sudah hilang, enggak? Tetap aja dinisbatkan, oh kakeknya dari ibunya ini, ya kan gitu. Tetap aja begitu. Walaupun memang jalur yang ditulis adalah tulisan manusia, jalur nasab itu dikatakan dari ayahnya, tapi tetap saja punya hubungan, gitu kan? Allah alam. Yang saya tahu itu karena Nabi SAW mengatakan ithrati itu jagalah hubungan, jagalah keturunanku. Nabi SAW perintahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim itu kita seluruh menghormatin mereka, Allah alam. Tapi tentu di sini menghormati adalah mendahulukan mereka dalam hal-hal pelayanan, gitu kan? Dalam hal-hal yang positif lah ya. Ya, kita menghormati mereka tapi tidak melampaui batas, bukan seperti keadaan kita sekarang terlalu berlebihan, airnya diminum bekasnya, mungkin berlebihan disakralkan, akhirnya dianggap lebih baik daripada Nabi SAW. Ini semua tidak benar, karena Nabi sendiri tidak pernah dilakukan hal-hal yang seperti itu, gitu kan? Saya punya 2 pertanyaan Ustaz, jika berkenan mohon dijawab. Saya adalah nasabah dari salah satu bank konvensional. Selama ini saya hanya menggunakan rekening hanya untuk menerima uang transfer dari orang tua saat saya kuliah. Tidak ada bunga atau tambahan saldo selama ini ke rekening saya. Malah saldo saya yang berkurang terkena potongan tiap bulannya. Apakah saya termasuk ke dalam riba? Karena dulu saya tidak paham paketnya saat membuat rekening sekitar 5 tahun lalu. Ya. Seandainya saya harus ganti rekening, bank mana yang bebas dari riba? Apakah dalam satu organisasi terdapat defisit dalam sebuah acara? Baik, ini yang pertama dulu ya. Kalau bank konvensional nggak ada keraguan tentang ribanya, nggak bisa,
Mau dari sudut mana antum cari halalnya? Bank riba, jelas sistem ribawi. Dan MUI juga Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang riba. Tapi orang bebas saja, silahkan kalau anda mau tetap berjalankan. Yang jelas sudah diketahui hukumnya. Dan orang-orang bank konvensional pun tahu kalau ini adalah riba. Makanya mereka buat atau buat lagi divisi tentang syariah. Bukan syariah lagi sendiri gitu kan. Saya waktu itu pernah haji beberapa tahun lalu dengan salah satu, kalau tidak salah pokoknya salah satu bank konvensional yang terbesar di Indonesia ya. Itu punya penghasilan banyak dan dia sempat datang dan hanya dia ngobrol sama beberapa jamaah tentang masalah perbankan dan saya sempat berikan masukan supaya dia hijrah minimal ke divisi syariahnya gitu. Terus pertanyaan saya gini, Pak, emangnya kalau syariah itu terpisah nggak sih modalnya? Sama-sama namanya cuman beda syariah. Dia bilang beda, mutlak semua beda. Jadi tidak ada divisi kami yang syariah itu mengambil modal dari yang konvensional, nggak ada, memang dimurnikan sendiri. Jadi ada investornya sendiri, mereka punya sistem sendiri, pengelolaan sendiri, jadi nggak digabung walaupun induknya satu. Allah alam. Ini yang dibahasakan ke saya sebenarnya tidak tahu secara internal ya, itu bahasanya. Jadi kalau bank konvensional jelas mutlak, mereka semua tahu, orang-orang perbankan pun tahu kalau ini adalah ribawi. Kalau anda tanya saya harus hijrah mengganti ke bank mana, ya bank-bank syariah. Kalau tetap harus bank yang sama, cari yang divisi syariahnya minimal gitu kan. Minimal, saya tidak akan sebutkan nama-nama banknya, anda tahu sendiri, ada nama syariahnya, ada dewan syariahnya, silahkan gitu kan. Dalam pepatah dikatakan, jadikan antara kamu dengan neraka seorang alim. Maksudnya seorang alim ini, ada orang yang memfatwakan kepada kamu tentang kebolehannya. Jadi majelis syariah di semua perbankan syariah itu menandakan mereka siap bertanggung jawab depan Allah hari kiamat, masalah ini riba atau tidak gitu kan. Nah, kalau kita sudah buka, mereka memfatwakan boleh, selesai urusan dia dengan Allah SWT gitu kan. Apabila dalam satu organisasi terdapat defisit dalam sebuah acara, menurut hukum Islam siapa yang bertanggung jawab untuk membayar hutang atas pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit tersebut? Apakah ketua organisasi, ketua departemen, ketua panitia, seluruh organisasi atau seluruh panitia? Mengingat dalam acara ini organisasi tersebut menetapkan sistem open recruitment untuk mencari orang-orang dan berkompeten untuk menjadi panitia acara tersebut. Ya organisasinya. Jadi kan bukan ketuanya saja, kecuali kalau acara dia pribadi. Kalau acara atas nama lembaga itu defisit, dia buat acara, ya utang atas nama lembaga. Itu kan sudah umum, pasti saya yakin semua tahu masalah itu ya. Jadi jelas kembali kepada lembaga, nggak boleh individu. Adakah puasa Muhammad? Mohon penjelasan. Saya tidak pernah tahu kalau ada puasa Muhammad nih. Kalau ada puasa khusus Nabi Muhammad SAW, iya ada. Ya sebagaimana Nabi SAW berpuasa wisol namanya, berpuasa nyambung. Jadi hari ini puasa nih, sampai azan beliau tidak buka puasa, beliau sambung sampai besok. Nanti azan maghrib besok masih kuat, beliau sambung hari ketiga. Itu dalam hadis Bukhari, Abdullah bin Umar pernah lihat radhiyallahu anhuma. Lalu beliau ingin mencontohi Nabi, karena beliau terkenal dengan sahibut ta'assi, orang yang paling gemar contohin Nabi. Abdullah bin Umar ini luar biasa radhiyallahu anhuma. Sampai cara apapun Nabi diikutin sama dia, gitu kan? Maka dia ingin ikuti. Nabi SAW tahu, dia bilang, ya Rasulullah saya ingin ikutin. Kata Nabi SAW, tidak wahai Ibnu Umar, ini dikhususkan buat saya. Kalau kau ingin puasa, maksimal puasalah sehari, buka puasalah sehari. Ini dibolehkan ya untuk Nabi SAW saja, nggak boleh buat umatnya. Memang ini dikhususkan. Sebagaimana Nabi SAW boleh menikahi lebih dari 4 wanita, ya kan gitu. Itu juga khusus untuk Nabi SAW. Itu kan tidak boleh umatnya maksimal yang laki-laki 4 gitu. Ustaz, apa hukumnya menutup mulut ketika menguap, dan apa hukumnya apabila wanita yang sedang haid memasuki masjid? Jadi dianjurkan ya, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, idza tatha'aba ahadukum falyadha yadahu fi famihi. Ya, kalau seseorang dari kalian sedang menguap, maka letakkanlah tangannya di mulutnya. Memang kita disuruh tutup kan dengan tangan kita. Kalau tidak, kata Nabi SAW, maka syaitan akan masuk ke dalam perutnya dan menguasainya. Dalam hadis yang lain juga yang sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat dan kalian menguap, maka tahanlah, karena itu dari syaitan, tahanlah sekuat mungkin. Kalau tidak, maka syaitan akan masuk ke dalam perutnya dan membuatnya tidak khusyuk dalam sholat. Allahu a'lam. Jadi menguap memang harus ditutup. Apa benar Ustadz bila kita pedagang yang menggunakan jimat pelaris, hasil uangnya haram, walaupun jimatnya dari seorang ustadz atau kiai? Jadi menggunakan pelarisnya haram, dosa besar, syirik itu kan, tidak boleh menggunakan tenaga setan.
Kalau hasilnya tidak dihubungkan dengan pelarisnya dalam Islam, disinilah keadilan Allah SWT. Kalau produk yang dia jual produk halal, modalnya halal, halal saja, gitu kan? Karena dalam Islam tidak ada hukumnya itu masalah pelaris tuh. Datang orang situ belanja karena rezekinya begitu, udah selesai, nggak ada hubungannya. Itu cuma dibohongi saja orang dengan pelaris tuh. Ya, masa bisa kucing ayun-ayun tangannya terus pembeli datang, nggak masuk di akal gitu kan? Ya, tapi begitulah keyakinannya orang-orang gitu. Walaupun memang ada syaitannya di situ, memang ada syaitan, itu syirik nggak boleh gitu kan. Tapi syaitan itu cuma berusaha apa? Cuma berusaha menggoda orang, mengajak. Kalau anda tidak mau nggak bisa, dia nggak bisa tarik tangan kita maksain belanja gitu kan. Ya. Dalam satu riwayat ada dikisahkan ketika Umar bin Khattab dan sahabat yang lain mau masuk ke, mohon maaf, ini masih ada pertanyaan tadi ya. Oh ya sudah. Umar bin Khattab dan dengan sahabat lain mau masuk ke suatu negeri yang sedang ada wabah penyakit. Lalu Umar bin Khattab memutuskan untuk pindah ke negeri yang lain sambil mengucapkan pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Apa yang Umar maksud dari pindah dari satu takdir ke takdir yang lain? Jadi di sini masuk dalam takdir ikhtiar. Kan sudah pernah saya jelaskan. Teman-teman yang sudah hadir pengajian saya sudah paham ini. Tapi saya jelaskan karena mungkin belum hadir yang bertanya. Takdir dalam Islam ada dua macam, ada mutlak, ada ikhtiar. Mutlak itu sesuatu yang tidak bisa campur tangan kita di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, paras wajah kita, ya umur kita, ajal kapan datang, itu semua kita tidak pernah tahu. Mutlak namanya. Sebagian rezeki masuk dalam mutlak. Seperti air ini saya nggak pernah pesan, dikasih pengurus saya minum, itu rezeki saya mutlak. Udara yang kita hirup, itu semua juga mutlak. Kemudian ada ikhtiar. Ikhtiar ini berhubungan dengan af'alul ibad, perilaku manusia sehari-hari. Makan, minum, tidur, bergaul, menikah. Jodoh itu takdir ikhtiar. Yani gitu. Itu semua ikhtiar. Berarti ikhtiar kita, ikhtiar dia. Nah, Umar radhiyallahu anhu waktu mau masuk ke sebuah wilayah ada penyakit taun. Taun ini penyakit yang memang kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan taun di satu tempat, gitu kan, maka jangan kalian masuk. Tapi kalau kalian berada di sebuah wilayah sudah ada taunnya, jangan kalian keluar, sabarlah. Memang dalam hadisnya dikatakan orang yang meninggal karena taun ini, maka meninggal mati syahid. Ya, sebagian ulama mengatakan ini kusta, gitu kan. Ini penyakit kusta yang sudah parah ya, yang memang menular atau sampai anggota tubuhnya ada yang mengering dan kemudian terjatuh dari tubuhnya dan seterusnya seperti itu. Dan di sini waktu itu Umar bin Khattab mau masuk, orang-orang di sekitar pasukannya mengatakan, wahai Amir Mu'minin, kita kalau masuk sini ini ada taun, ada penyakit itu. Kata Umar, tunggu dulu kalau gitu, jangan masuk. Siapa yang punya informasi tentang penyakit taun dari Nabi SAW? Maka waktu itu sebagian sahabat diam, nggak ada yang ngomong gitu kan. Ada satu sahabat yang datang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, masuk aja. Kenapa takut? Itu kan penyakit Allah kasih, kalau kita kena ya kena, kalau sabar, kalau enggak ya enggak usah, gitu kan. Kata Umar tidak, Anda lari dari takdir Allah. Kata Umar tidak, saya menghindar dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Maksudnya apa? Allah masih berikan saya pilihan kok. Saya kan bisa masuk bisa tidak, ikhtiar kan. Air ini bisa saya minum bisa tidak kan? Iya kan? Seseorang di antara anda sini yang hadir bisa pergi bisa duduk, ikhtiar. Kalau anda duduk, malaikat rakib tetap catat pahalanya. Anda bubar, berhenti catatan pulpennya, gitu kan? Selesai. Jadi ikhtiar kita sendiri, makan, minum, tidur, bergaul, menikah, semua termasuk. Sama dengan sebagian rezeki yang kita coba kembangkan. Seseorang rezekinya mutlak sudah ada dari dia lahir, tapi dia ingin kembangin, dia ingin capai sarjana, dia ingin punya titel lebih tinggi, dia ingin membuka cabang-cabang usahanya banyak, berarti dia mengambil rezeki yang ikhtiar. Ya, seperti pernah saya jelaskan, rezeki itu sebuah pohon. Seperti sebuah pohon, ada buah yang bergeletakan yang semua orang bisa ngambil, ada buah yang kita harus naik tangga, naik ke atas untuk ambil gitu kan, dipetik. Nah, orang yang cuman tidak naik, dia akan dapat rezekinya. Ada yang bergeletakan, udara yang dia hirup, cahaya yang masuk ke matanya dia bisa pantulin, orang kasih makanan, semua ada yang sudah dimaktub dapat, gitu kan. Ada yang rezeki nggak bisa, dia harus naik, dan rezeki ini semua orang kafir, orang muslim akan dapatkan, semua sama, bedanya cuma di berkahnya saja. Jadi itu masuk dalam takdir ikhtiarnya, takdir ikhtiar. Ya. Bolehkah air zam-zam dimasak untuk bikin teh? Sudah tadi. Dalam keadaan masih punya wudhu, tapi makan dan setelah makan langsung sholat tanpa mengambil wudhu lagi, bagaimana hukumnya? Enggak ada masalah. Makan tidak membatalkan sholat kecuali anda makan daging unta. Itu memang ada hadisnya sendiri, gitu kan? Waktu Nabi SAW makan dengan beberapa sahabat daging unta, lalu beliau mengatakan, siapa yang telah memakan daging hewan ini, maka sebaiknya dia berwudhu.
sebaiknya dia berwudu gitu kan. Jadi ulama sepakat mengatakan makan daging unta baru batal wudunya, kalau enggak ya enggak gitu kan. Kalau enggak ya enggak, kalau makan umumnya enggak apa-apa insyaallah gitu. Cuma kalau habis makan memang ulama Syafi'iyah mengatakan lebih baik berkumur-kumur. Ulama Syafi'iyah, kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah, kecuali dia yakin ada sisa makanan yang dikhawatirkan dia kalau sholat ngunyah lagi kan gitu. Loh iya, karena makan dalam sholat kan batalin sholat. Misal tersisa daging nih, kemudian terlepas dari giginya, baru dikunyah sama dia untuk ditelan, itu kan nggak boleh, kan gitu. Sisa makanan, makanya Syafi'iyah mengatakan, ulama Syafi'iyah mengatakan kumur-kumur, bersihin selesai, gitu kan. Atau kalau jumhur ulama mengatakan kalau dia yakin tidak ada sisanya, misal dia makan makanan agar misalnya yang halus, gitu kan, atau dia minum minuman memang manis, sudah cair masuk ke dalam tenggorokannya dan ke perutnya, maka tidak ada masalah, gitu kan. Allahu a'lam. Apabila seorang wanita ingin menikah tapi belum ada jodohnya, nah siapa yang mau nih? Apa yang harus dia lakukan selain berdoa dan memantaskan diri agar lebih baik? Sedangkan fitrahnya seorang wanita adalah menunggu dan dipilih. Apakah tanpa usaha mencari jodoh, jodoh itu bisa datang sendiri? Jadi jodoh itu ikhtiar, gitu kan? Jodoh itu ikhtiar. Dibolehkan dalam Islam seorang wanita berdoa kepada Allah, kemudian bisa juga seorang muslimah, ini bukan aib ya, menawarkan dirinya kepada orang soleh, itu dibolehkan, bukan aib. Diambil daripada kisah seorang sahabiat yang datang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW dalam ayat Al-Quran kan. Ada seorang sahabiat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya kepada anda, artinya kalau anda mau nikahin saya silahkan. Lalu Nabi SAW melihat, Nabi SAW mengatakan, saya nggak ada hajat, sekarang saya nggak butuh nikah. Maukah kau saya nikahkan dengan siapapun di antara saya orang yang saya tunjuk? Kata sahabat itu, iya silahkan. Nabi keranin di masjid, kan gitu. Siapa yang mau nikahin wanita ini? Seorang sahabat angkat tangan, saya Rasulullah. Lalu ditanya wanita ini, kamu siap? Iya. Laki-laki itu siap, baik. Kamu pulang ke rumahmu, cari apa yang kamu bisa jadikan sebagai mahar. Sahabat ini pulang, datang lagi, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa di rumah. Maksudnya di rumah saya dalam beberapa riwayat dikatakan cuma panci yang saya pakai masak, baju yang saya pakai sehari-hari, nggak ada mahar sesuatu kelebihan harta gitu ya, nggak ada, gitu kan. Lalu Nabi mengatakan coba pulang walaupun cuma sebuah cincin dari perak. Dia balik ke rumahnya nggak ada, dia balik lagi, ya Rasulullah nggak ada. Kata Nabi, kau punya ayat Quran nggak? Surah Quran yang kamu hafal? Dia bilang iya, jadikan mahar kamu. Lalu jadilah maharnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Lalu dinikahkan oleh Nabi SAW. Tapi yang kita ambil jadi saksi bahasan adalah wanita ini menghibahkan dirinya. Menghibah dengan cara yang santun ya. Dalam arti kata memang dia membahasakan, kalau emang berminat untuk menikah, saya bersedia gitu kan. Itu memang biasa gitu. Kalau di kalangan para sahabat itu biasa gitu kan. Sebagaimana juga laki-laki kadang-kadang sahabat Nabi itu kalau ada di antara, kalau pulang peperangan ini biasanya kan ada yang mati syahid. Nah istri-istri mereka itu diperebutkan oleh para sahabat karena mulianya suaminya gitu kan. Artinya suami pertamanya luar biasa gitu kan. Orang mati syahid di medan perang gitu kan. Kalau hari kiamat nanti tentu nanti istri itu akan ikut dengan suami yang tersaleh. Riwayatnya mengatakan suami terakhirnya gitu kan. Tetapi suaminya yang meninggal tadi walaupun istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain di dunia gitu kan, tetap bisa memberikan syafaat kan. Karena 70 orang keluarga yang dikasih syafaat, mungkin dia bisa tunjuk istrinya, Allah alam, kita nggak tahu. Maka bisa saja orang ini ikut juga. Kebanyakan begitu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu meninggal dunia, itu istrinya dinikahi oleh beberapa sahabat. Ada sahabat yang ingin menikahi. Sampai ditanya, kenapa anda nikahi istrinya Umar bin Khattab? Sudah tua sekali perempuan itu. Umar bin Khattab meninggal umur 63 tahun, kalau salah istrinya itu 60 tahun. Dinikahi oleh seorang sahabat, saya lupa namanya siapa, tapi dinikahi. Ditanya, kenapa anda nikahi? Dia bilang, karena saya ingin tahu rahasia sholat malamnya Umar dari dia. Jadi ingin tahu rahasia suami awalnya gitu kan. Jadi para sahabat tuh kalau lewat di depan rumah janda, mereka zaman dulu caranya ya. Allahu alam kalau zaman sekarang antum jalankan berarti dari pengajian saya nih. Jadi mereka lewat depan rumah mengatakan, wahai ummu fulan, ya anaknya siapa misalnya, anaknya si A namanya, wahai ummu A misalnya gitu kan. Kalau selesai masa iddamu beritahukan kepada kami. Bahasanya biasa begitu dulu. Artinya saya akan siap melamar kamu, gitu kan bahasanya. Jadi Allah alam itu termasuk jalan yang dibolehkan. Ya juga di sini masjid kan sudah ada pendaftaran tuh. Mana panitianya tuh? Yang mau daftar boleh silakan gitu. Bolehkah saya sholat sunnah rawatib untuk 4 rakaat sebelum duhur? Setelah duhur, sebelum asar dilakukan sekaligus 4 rakaat, apakah baik atau sama keutamanya dibandingkan 2 rakaat? Boleh. Jadi sholat sunnah yang 4 rakaat seperti qobliyah, ba'diyah duhur, sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka.
Berarti ada sunnah 4 dan sebelum dan sesudah duhur. Ada juga 4 rakaat sebelum asar. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis Hasan, mohon maaf. Sanad Hasan, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Bolehkah 4 rakaat ini dikerjakan 4 rakaat langsung? Boleh. Tapi tanpa tahiyat pertama. Diambil daripada ciri solat malamnya Nabi SAW. Beliau pernah solat malam itu 2, 4 rakaat, 8 rakaat. Beliau juga pernah solat 4 gitu kan. Tapi tanpa tahiyat pertama. Jadi boleh saja. Kalau keutamaannya mana lebih afdal, 4 atau 2 salam, tetap 2 salam lebih afdal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, solat itu adalah 2 rakaat. Apabila azan di HP pengingat waktu solat boleh tidak dimatikan. Apabila azan di HP pengingat waktu sholat boleh tidak dimatikan karena terlalu panjang ataukah didengarin sampai selesai, boleh dimatikan, gak ada masalah. Tapi adabnya adalah tidak memotong ayat atau zikir kepada Allah SWT. Itu kan adabnya. Bolehkah waktu haid membaca Al-Quran terjemahan karena pernah melihat perempuan melakukannya? Bolehkah waktu haid membaca terjemahan Al-Quran? Memang tidak boleh. Kalau saya tahu ya, setahu saya selama Al-Quran tidak boleh, selama Al-Quran. Tapi kalau tafsir boleh. Atau Al-Quran itu bukan murni Al-Quran seperti di HP, itu nggak ada masalah karena ini dasarnya HP bukan Al-Quran, cuma salah satu aplikasinya gitu kan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia betul-betul fisik Al-Quran, maka ada larangan untuk menyentuhnya bagi haid, nifas dan junub. Allahu a'lam. Kalau membaca Al-Quran boleh terbuka, membaca Al-Quran boleh, membaca gitu kan, membaca secara umum, mengulangin hafalan itu dibolehkan. Laki-laki mendapatkan keutamaan pahala 27 derajat berjamaah dan 25 derajat sholat di masjid. Apakah perempuan bisa mendapatkannya sedangkan sholat perempuan lebih utama di rumah dan perempuan tersebut belum menikah? Nah, ini banyak yang belum menikah ini. Ya. Jadi laki-laki yang belum menikah juga, yang bujang-bujang silahkan. Yang sudah nikah juga boleh. Baik, jadi di sini perlu saya luruskan ya. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri 25 kali lipat. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di masjid berjamaah lebih afdal ya, 25 kali lipat dibandingkan rumahnya dan pasarnya. Jadi ini pahalanya 25 kali lipat. Kalau hadis tentang 27 derajat lain lagi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. Ini 27 derajat bukan 27 kali lipat yang saya pahamin, dan ini juga diterangkan oleh sebagian ulama gitu kan. 27 derajat ini diambil daripada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata 27 derajat ini adalah jarak antara derajat ke derajat di atasnya, itu di surga nanti adalah jaraknya 500 tahun. Berarti beda dengan hitungan yang kali lipat tadi gitu kan. Ini dulu saya luruskan. Kalau masalah perempuan mendapatkan fadilah tetap lebih afdal di rumah. Apakah sama dengan pahala laki-laki? Allahu alam. Tapi ada hadis Nabi yang pernah saya jelaskan riwayat Al-Hakim. Kata Nabi SAW dalam hadis, seorang sahabat bertanya, Rasulullah, kalian laki-laki sholat berjamaah di masjid, kalian mengantar jenazah, kalian mencari nafkah buat kami, dan kalian berjihad di jalan Allah. Sementara kami perempuan mencuci baju kalian, memasak buat kalian, mengurus anak kalian, dan ya menjadi tempat syahwat kalian. Gitu kan? Jadi sahabat ini bertanya nih, laki-laki sama perempuan beda gitu kan? Apakah pahala kami sama pahala kalian sama? Lalu Nabi SAW menghadap kepada sahabat laki-laki berkata, ada enggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Artinya kalau laki-laki sama perempuan faham tugas masing-masing dan pahalanya Allah tidak akan zalimi, akan diberikan maksimal, maka akan aman dunia ini gitu kan. Yang jadi masalahnya perempuan mau jadi laki-laki, laki-laki mau jadi perempuan, bentrok-bentrokan di tempat kerja, macet-macetan di bus sama-sama, tindih-tindihan, ini jadi masalah. Karena mau keluar dari fitrah sebenarnya, kecuali darurat gitu kan. Jadi seperti itu. Maka apa kata Nabi SAW? Pulanglah dan sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama. Maka para ulama mengatakan, mungkin kalaupun wanita tidak mendapatkan 27 derajat karena berjamaah di masjid ya, laki-laki, kalau dia tidak dapat teman berjamaahnya di rumah. Karena kalau dia dapat teman berjamaahnya, misal suaminya jadi imam kembali, atau dia punya anak laki-laki atau anak perempuan atau pembantunya diajak sholat sama-sama, atau saudarinya atau tantenya atau orang tuanya diajak berjamaah sama dia sholat, maka dapat 27 derajat dan dapat juga 25 kali lipat karena berjamaah kan. Cuman memang yang tidak ada di sini pahala-pahala seperti melangkah ke masjid kan itu, tapi berjamaahnya kan dapat intinya, karena berjamaah. Allahu a'lam. Bolehkah kita mengecat rambut dengan warna hitam? Warna hitam nggak boleh, warna lain boleh, nggak ada masalah.
Asal warnanya jangan warna yang syuhra. Syuhra itu nyolok yang membuat orang langsung menilai negatif. Misalnya ada orang rambut warna biru atau kuning gitu kan. Apa maksudnya ini sesuatu yang melampaui batas. Tapi kalau ke warna merah, ya mungkin kuningnya ke coklat-coklatan yang lembut itu tidak ada masalah. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah memiliki jenggot. Beliau masih muda, umurnya masih muda, masih ya umur mungkin belum 30 tahun. Itu ada jenggotnya berwarna putih. Lalu kata Nabi SAW disuruh isbiq. Isbiq itu disuruh gunakan kalau kita sekarang itu daun pacar ya. Yang dipakai itu warnanya kemerah-merahan agar tidak kelihatan jenggot putihnya sementara dia masih muda gitu kan. Tetapi perlu juga diketahui kalau seandainya punya rambut putih dalam Islam ini fadilah. Ya kata Nabi SAW gitu kan, Allah akan menilai setiap helai rambut seseorang muslim yang berwarna putih sebagai pahala. Jadi kalau rambutnya semua putih, ya itu pahalanya banyak, gitu kan? Nggak usah khawatir. Gitu. Apakah benar tata cara pernikahan syari ini itu pengantin wanita tidak boleh ditampilkan di depan bersama dengan pengantin laki-laki seperti selama ini terjadi di masyarakat? Sebenarnya kalau boleh tidak boleh khilaf di antara ulama. Karena kasus tadi yang saya bilang perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW itu kan dinikahkan oleh Nabi di masjid di depan orang, gitu kan? Jadi pendapat pertama mengatakan boleh, nggak ada masalah selama tidak ada fitnah. Karena wanita yang datang kepada Nabi SAW itu bercadar. Ya, wanita sahabat yang datang itu bercadar pada saat itu, gitu kan, menggunakan hijab syar'i dan dia menawarkan diri kepada Nabi SAW. Nabi nikahkan, artinya tidak ada kelihatan auratnya seperti kalau sekarang kan orang malah baju pengantinnya luar biasa gitu kan. Nah, ini kelihatan auratnya, kelihatan semua, jadi akhirnya bisa mengundang fitnah dari laki-laki lain gitu kan, itu tidak boleh. Tapi kalau secara umum tidak ada fitnah maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi pendapat kedua mengatakan lebih aman kalau seandainya memang tidak ditampilkan. Kalau saya selalu sarankan dipisahkan waktunya, itu lebih aman. Jadi misalnya jam 10 pagi sampai jam 12 itu akad nikah, laki-laki sekalian sudah acara makan untuk tamu laki-laki sampai duhur, laki-lakinya yang melayani tamu laki-laki, udah selesai kan. Nanti jam habis duhur sampai asar perempuan, mempelai perempuan duduk, semua tamu perempuan, udah selesai, aman. Allahu a'lam, ini lebih aman dari fitnah. Apakah waktu terbatas lebih utama menghafal? Apabila waktu terbatas lebih utama menghafal Quran dulu atau mempelajari tafsir dulu? Menghafal Al-Quran, jadi kan? Menghafal Al-Quran. Kalau tafsirnya ya, kalau terjemahannya sih bersamaan, gitu kan? Lebih baik menghafal. Allahu a'lam. Ustaz, dosakah kita menjawab salam seseorang ketika berada di jalan yang sementara kita tidak mengetahui dia seorang muslim atau bukan? Kalau kita tidak tahu, jawab. Misalnya kita tahu ini muslim atau bukan, dia bilang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita tahu dia non muslim, kita jawab waalaikum saja. Waalaikum, sebagaimana hadis yang sahih yang sudah sering saya jelaskan ya, di mana Aisyah waktu melewat orang-orang Yahudi lewat mengatakan assalamualaikum, kematian untuk kalian. Waktu lewat depan Nabi SAW, Nabi mengatakan waalaikum. Aisyah marah, semoga laknat dan kematian buat kalian kepada orang Yahudi itu. Kata Nabi SAW, pelan-pelan wahai Aisyah, gak usah emosional. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang mereka bilang? Mereka bilang assalamualaikum, assam, bukan assalam. Assalam kan keselamatan, assam kematian. Kata Nabi SAW, kau tidak dengar apa yang sudah saya jawab? Saya sudah bilang waalaikum dan untuk kalian. Artinya kan gitu, waalaikum dan untuk kalian. Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Selesai. Jadi kalau orang non muslim pasti tetap kita jawab waalaikum, jangan diam, gitu kan, tetap jawab waalaikum. Tapi kalau dia orang muslim atau kita tidak tahu dia muslim atau tidak, tetap kita jawab lengkap. Ingat, assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Jangan hilangkan pahala nih. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab memang begitu, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang baru waalaikumsalam syaitan udah bisikin, udah jangan usah panjang-panjang, enggak, tetap sambung. Bagaimana hukumnya menahan harta untuk tidak memberikannya kepada pengemis yang menjadikan pengemis sebagai pekerjaan? Saya menahan harta saya lalu mengalokasikannya untuk membantu pedagang asongan atau pemulung. Apakah tindakan saya tepat dengan tidak memberikan uang pada pengemis? Kalau ini kondisional ya, kalau saya lihat, Allahu a'lam. Yang saya tahu kalau ada pengemis dikasih, yang saya tahu, gitu kan? Masalah nanti mana lebih baik saya kasih pengemis yang datang minta-minta depan rumah saya atau nanti saya kasih pedagang asongan? Kalau saya, saran saya dua-duanya dikasih.
Berapa sih yang kita mau kasih pengemis itu? Dan berapa yang kita mau kasih modal ke asongan? Kan pasti beda. Ini kasih mungkin 1.000 rupiah, 2.000 rupiah sudah senang. Kadang-kadang subhanallah pengemis itu kalau kita kasih 10.000, mungkin tangan kita mau dicium, gitu kan? Saking berharganya nilai itu bagi. Padahal kita cuma beli gorengan kadang-kadang, gitu kan? Jadi pengemis juga butuh, ya. Allah alam, yang saya tahu semestinya kita memang memberi. Kata Nabi SAW, ya, hati-hatilah menghadapi pengemis-pengemis kalian, karena kalian diberikan rezeki oleh Allah justru karena mereka. Justru karena adanya orang miskin itu Allah berikan rezeki kepada kita. Ustaz, saya pernah mendapat artikel bahwasanya kalimat subhanallah, maha suci Allah, untuk sesuatu yang tidak baik atau buruk. Dari mana ini? Sedangkan untuk mengucapkan kekaguman hal-hal yang baik, ucapkan masya Allah, gitu kan? Benarkah Ustaz? Setahu saya tidak, ya. Saya tahu saya tidak, ya. Seperti misalnya subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram. Apa itu buruk? Gitu kan? Segala puji bagi Allah yang telah menjalankan hambanya di surah Isra, kisah Isra Mi'raj, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kan tidak mungkin. Ini kan dikatakan kalau subhanallah untuk buruk, keliru dong, kan gitu. Berarti bukan, tidak mungkin. Sama, jadi semuanya baik insya Allah. Masya Allah, ya, subhanallah itu semua sama. Bagaimana pandangan agama terkait dengan topik bahasan dilarang menahan air dikaitkan dengan posisi kedudukan perusahaan PAM negara? Karena masyarakat diminta untuk berlangganan dan membayarnya, padahal itu milik Allah. Kan perusahaan negara kan merapikan, disaring, kan ada saringannya supaya layak konsumsi. Maukah Anda sekarang minum air langsung dari sungai yang orang baru habis buang air besar? Coba, PAM kan datang membersihkan itu, kan gitu. Jadi nggak ada masalah, gitu kan? Karena kita ada biaya, digaji orang di sana, gitu kan? Kemudian memang dibersihkan supaya layak konsumsi, itu nggak ada masalah. Allah. Dapatkah kita meraih ridha Allah sementara tanpa sadar kita sering mendolimi orang lain? Misalnya tidak taatnya kita di jalan raya dan sering membahayakan pengguna jalan lainnya. Ridha Allah masuk ke dalam semua lini kehidupan kita. Banyak substansialnya, ya. Kita baru bakti sama orang tua nih, baru beliin makanan, gitu kan? Kita bakti, dapat pahala, ridho Allah ada di situ kan? Nyata kita keluar ugal-ugalan di jalanan, ya dosa di situ. Tidak ada hubungannya, jadi ridho Allah di masing-masing perilaku kita, gitu kan? Allah SWT Maha Adil. Ingat selalu contoh ini, ya, camkan selalu contoh ini supaya tidak pernah lupa. Jadi pertanyaan seperti ini terjawab selalu. Kalau ada wanita masuk masjid, dia terlihat auratnya, pakai rok pendek misalnya, tidak pakai jilbab. Mereka masuk masjid bawa mukena, waktu mau sholat tutup rapat semua. Sholat Allah Akbar, sahkah sholatnya? Sah. Allah Maha Adil. Dia berdosa dengan buka aurat di luar masjid, tapi sholatnya waktu itu tutup aurat, kecuali kalau dia kelihatan auratnya dalam sholat baru batal, gitu kan? Allah mengadili seseorang itu sesuai dengan masing-masing substansial kehidupannya, gitu kan? Makanya dalam sehari itu bersaing antara dosa dengan amal soleh seseorang. Ustaz, mohon penjelasan bagaimana sikap saya ketika ingin berinfak di sisi lain keluarga sangat membutuhkan sekali atau keluarga fakir. Apakah saya harus mengutamakan kebutuhan amal infak atau mendahulukan keluarga? Dua-duanya akhi, jangan selalu bingung di masalah seperti ini. Infakkan semampunya. Kata Nabi SAW waktu ditanya apa itu afdal sadaqah, afdal infak yang bisa dikeluarkan. Kata Nabi SAW, engkau mengeluarkan sadaqah pada saat kamu lagi susah dan kamu lagi programin untuk menjadi orang kaya. Itu afdal sadaqah. Justru pada saat itu paling afdal. Sedekah kan semampunya. Kebutuhan keluarga saya 500.000 per bulan. Saya mampu infak 10.000 rupiah. Masa nggak bisa infak 10.000 atau 5.000 atau 1.000, 100 rupiah deh. Yang penting ada infaknya. Karena infak ini penyebab dibukakan rezeki. Bukan berarti kita suruh infakkan semua 500.000, enggak, gitu kan. Ustaz, bagaimana cara mendiagnosa rezeki? Mana yang termasuk rezeki karena ridha Allah, mana yang istidraj? Kalau istidraj itu adalah kelihatan dari seseorang yang suka bermaksiat atau orang kafir. Kata Nabi SAW begini, istidraj itu. Istidraj ini istilah tahapan azabnya Allah kepada seseorang. Itu namanya istidraj. Gitu kan? Kalau seseorang itu sedang bermaksiat, kata Nabi SAW, kalau kau lihat orang sedang bermaksiat kepada Allah, kafir atau orang muslim lebih banyak maksiatnya, lalu melimpah nikmat padanya, justru pada saat dia makin banyak maksiatnya, makin melimpah nikmatnya, maka itu adalah istidraj, itu adalah tahap azab. Memang Allah sedang ingin menghukum dia. Itu pemahamannya. Tapi kalau orang umum saja, kita lagi bekerja nih, kemudian dapat rezeki, gitu kan? Itu bukan istidraj. Nggak ada, kecuali kalau anda memang ahli maksiat, kemudian memang makin membeludak, ya, makin banyak sekali rezeki, itu baru masuk istidraj. Ustaz, siapakah Syekh Abdul Azzam yang sebenarnya pimpinan mujahidin yang sudah meninggal?
Allahu alam, yang saya tahu beliau doktor dari Mesir, ya, Abdullah Azzam namanya. Abdullah Azzam. Itu dulu waktu zaman ya masih ribut perang antara Rusia sama Rusia dengan mujahidin di Afghanistan, dia dulu pernah ikut perang dan dia terbunuh mati syahid pada saat semoga syahid gitu kan. Allahu alam. Tapi kalau masalah pribadi saya tidak kenal beliau, saya tidak tahu. Gitu kan, tapi beliau memang terkenal pada saat itu paling banyak memotivasi anak-anak muda di Mesir, di Saudi untuk datang ikut jihad di Afghanistan waktu zaman itu. Tapi Allah alam, semoga Allah ampuni kalau beliau punya salah dan semoga Allah SWT juga menerima syahadah beliau. Ya. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika ada seseorang yang menjual tanahnya di luar harga yang wajar dikarenakan dia tahu tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan kepentingan umum, misal jalan tol, PLTU dan seterusnya. Orang bebas menjual semaunya. Anda punya produk beli 1.000 rupiah mau dijual 100 juta, bolehkah? Boleh dalam Islam. Kalau laku, asal laku silahkan. Gitu kan? Nenek saya sedang menahan harta, rumah waris peninggalan kakek saya dan tidak ridho jika menjual rumah tersebut lalu membagi sesuai dengan hukum faraid. Karena beliau yakin dulu membeli rumah tersebut menggunakan duitnya sebagian. Jadi kalau dia memang yakin ada duitnya dipakai, orang ini terlepas daripada nenek Anda atau orang lain, intinya dia harus diperkirakan harta dia berapa di situ. Dan dia keluarkan ya. Misal dulu rumah ini dibeli 100 juta. Sekarang nilainya rumah ini sudah 1 miliar, gitu kan? Baik, dulu 100 juta, dia ikutkan 10 juta uangnya, berarti kan persentasenya 10%. Nah, rumah sekarang ini karena berjalan waktu jadi 1 miliar. Persentasenya 10% berarti 100 juta. Oke, 100 juta keluarin hak dia. Berapa uangnya nenek dulu di sini? Sekian, sekian. Rumah ini dibeli berapa? Sekian. Perkiraan saja, enggak usah, mungkin susah untuk diingat gitu kan. Baik, berarti dipersentasekan kira-kira sekian. Ya udah, itu dikeluarkan haknya. Ini tetap kita bagi waris. Selain warisan, Anda juga akan dapat uang yang pernah Anda masukkan. Begitu. Tapi kalau ditahan, tidak dibagi itu haram, nggak boleh. Termasuk dosa menahan haknya orang lain. Ya boleh sama sekali. Gitu kan? Karena itu ada haknya orang lain ahli waris. Ustaz, siapa saja yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat? Karena saya pernah membaca hadis orang yang isbal juga tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Apakah sahih dan apakah artinya ini kita tidak dihisab? Sahih itu, gitu kan? Saya bacakan, memang ada beberapa hadis ya yang serupa dengan hadis tadi. Di antaranya tentang hadis isbal ya. Kalau memang ada teman-teman yang pegang buku dosa-dosa besar itu ada di orang-orang yang menggunakan celana di bawah mata kaki ya. Sebentar saya lihatin di dosa besar keberapa itu. 52 ya. Baik, halaman 144. Di situ ada hadisnya itu disebutin, hadisnya sahih. Ntar saya bacain, saya pastikan lagi. Kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakim wa lahum adzabun alim al-musbil wal mannanu wal munfiqu sil'ata bil halifil kadhib. 3 orang yang mana Allah tidak akan lihat mereka. Jadi 3 orang ini betul-betul lain daripada 3 yang tadi ya. Ini memang lain lagi. Berarti memang ada kelompok lain memang yang Allah tidak akan lihat mereka hari kiamat. Dan sama, tidak akan dilihat, tidak akan diajak ngomong, tidak akan disucikan dan akan punya azab yang pedih. Yang pertama musbil, laki-laki yang menutup mata kakinya. Di bawah mata kakinya ini sudah pernah kita jelaskan. Yang belum sempat ikut bisa download aja langsung ya di web saya, dosa besar ke-52. Kemudian menjulurkan kainnya, kemudian al-mannan, orang yang menyebut-nyebut kebaikan, ya pemberian yang pernah dikasih orang lain. Dan yang ketiga orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini juga termasuk orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Allahu a'lam. Ustaz, akhir-akhir ini saya sering berdoa untuk minta bisa diundang menjadi tamu Allah di rumah Allah di Baitillah. Tiba-tiba saya mendapat kabar bulan Desember tahun ini saya disuruh umroh dari orang lain gratis. Tapi saya baru masuk kerja sekitar 3 bulan, belum bisa mengambil cuti karena baru bisa ambil cuti setelah 1 tahun kerja. Apa yang harus saya perbuat, Ustaz? Nego saja sama orang yang mau gratisin, gitu kan? Tinggal lobby, mohon maaf saya masih kerja sekarang, bisa nggak umrohnya nanti setelah setahun, ya kan? Uangnya tetap saya pakai umroh tapi setelah setahun. Itu insya Allah bisa saja kalau dia mau cari pahala ya. Mudah-mudahan bisa. Yang agak sulit memang kalau haji, karena haji itu peluangnya agak susah ya kadang-kadang, apalagi sekarang. Kalau umroh insya Allah coba deh. Kalau Allah memang jadikan sebagai rezeki Anda, tidak akan kemana-mana. Sampaikan apa adanya, insya Allah akan selesai itu. Pertanyaan terakhir ini ya.
Ustaz, apakah batas aurat laki-laki pada saat di rumah dengan memiliki celana pendek yang terlihat bagian pahanya oleh adik kandung perempuan atau laki-lakinya atau ibu kandungnya? Nggak boleh pahanya kelihatan. Kan sudah saya bahasakan. Aurat laki-laki itu minimal dalam hadis perut, ya, sampai ke lutut gitu kan. Itu minimal. Maka tidak boleh di atas itu kecuali dengan suaminya atau istrinya. Mohon maaf, itu dibolehkan. Tapi kalau sama ibunya, sama ayahnya, nggak boleh. Anak perempuan sama ayahnya, anak laki-laki sama ibunya nggak boleh lagi. Dan sudah saya titik beratkan bahwasanya kalau sudah sampai sin rushd, umur bisa membedakan jenis kelamin 7 atau 10 tahun. Sebagian jumhur ulama mengatakan 10 tahun. Diambil daripada hadis Nabi SAW, pukul anak kalian di umur 7 tahun untuk sholat, suruhlah anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang di umur 10 tahun, kan gitu. Jadi nggak boleh lagi satu ranjang dengan saudaranya atau saudarinya, sama jenis atau selain jenis. Di sini juga ulama merincikan panjang lebar, tidak boleh lagi ayah laki-laki memandikan anak perempuannya sudah 10 tahun, walaupun belum haid. Tidak boleh lagi ibu memandikan anak lakinya sudah umur 10 tahun, nggak boleh lagi, gitu kan? Sampai masalah memandikan jenazah pun tidak boleh. Bolehkah hukum dalam Islam laki-laki memandikan jenazah ibunya? Nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Yang boleh cuma suaminya atau sesama jenisnya. Bolehkah anak perempuan memandikan jenazah ayahnya? Nggak boleh, karena kelihatan auratnya, tetap nggak boleh, gitu kan? Jadi sebelum balik aja nggak boleh sini tamyiz itu, apalagi kalau sudah sampai sudah balik, maka nggak boleh. Allahu alam. Jadi sebaiknya jangan pakai celana, kalaupun pakai celana pendek, pakai celana yang di bawah lutut lah, gitu kan? Alhamdulillah, ini tadi yang dibahas masalah isbal, yang kemarin-kemarin itu masalah isbal. Isbal itu kan menaikkan celana sampai ke setengah betis, gitu kan? Itu sunnah. Cari celana yang ukuran itu, dipakai di rumah kan bisa. Ini kadang-kadang kita anggap aib, katanya aib ya, dianggap jingkrang lah dan seterusnya. Tapi ada orang yang pakai celana sampai pahanya kelihatan di mall nggak malu, gitu kan? Kenapa yang isbal, yang tidak isbal yang dimasalahkan cuma naik sedikit di setengah betis, ada orang sampai lutut sampai pahanya itu tidak dipermasalahkan, gitu kan? Allah alam. Jadi ini ada batasannya, dan ini mudah-mudahan kita amalkan, dan ini termasuk amal insya Allah jadi amal pahala pada saat kita niatkan memang mengamalkan sebagai karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sampai situ dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.